Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan lagi pembahasan kita kali ini pada aplikasi integral yang berikutnya. Sebelumnya sudah kita bahas tentang apa? Luas area di antara kurva. Sekarang aplikasi integral tertentu membahas tentang volume dan luas permukaan benda putar. Maksudnya apa sih? Kita mau mencari volume dan mencari luas dari suatu permukaan benda putar. Apa yang diputar gitu kan? Volume apa, luas apa? Nah, ini referensi bacaan kita ambil dari sumber Mathematics Higher Level for the International Baccalaureate Diploma, karangan Bill Robert dan Sandy Mackenzie, Oxford. Kemudian dari Calculus Early Transcendental, edisi 8, Jim Stewart, dan Calculus Early Transcendental, karangan Thornton. Oke, kita lihat sekarang ini, pertama dari buku Jim Stewart, Calculus Early Transcendental. Kita lihat kurva ini. Ini kan ada kayak kurva ruang sepertinya. Ini sebenarnya sumbunya sumbu apa? X dan Y. Oke, tapi penampilannya di sini nampak seperti penampilan bukan XY, tapi XYZ dalam koordinat ruang. Ya, kalau dia nggak ruang nggak kayak begini. Tapi kita tengok di sini ada seperti bangun yang punya isi atau volume. Dengan kalau kita potong, ini kayak roti bantal ya, roti ya. Kalau kita potong, ini permukaan potongnya yang sini, apa? Nih gerak tangan, nah, ini. Kemudian semakin ke sini kita potong vertikal. Jadi nampak tidak ini bidang persegi panjang atau persegi ini seperti kayak pisaunya, ngerti? Seperti seolah-olah ini pisau. Kan pisau itu kan pisau yang lebar itu kan matanya besar. Lalu dia memotong dan ini permukaan cross section namanya. Permukaan potongnya dari benda ini. Semakin ke tengah makin besar nggak permukaannya? Ya, terus mundur makin kecil. Ini tidak prisma. Kalau syarat prisma itu cross sectionnya itu luas permukaan itu dari ujung kanan ke ujung kiri harus sama bentuknya, persis, identik atau kongruen. Tapi ini kan tidak, di tengah lebih besar. Nah, jadi kita sebenarnya kalau mau mencari volume ini, kalau dianggap ini flat, cross sectionnya dari kiri ke kanan itu semua sama luas, prisma itu luas alas kali tinggi, kan? Luas alas kali tinggi, sama seperti kubus. Kubus itu apa? Luas alas kali tinggi kan? Panjang kali lebar itu alasnya kali tinggi. Coba kalau kubus kita potong-potong, mau dia potong vertikal, mau potong horizontal, nah maka luas alas kali tinggi. Nah ini luas alasnya berbeda-beda. Ya karena luas alas berbeda-beda, tergantung kepada kontur kurva, maka untuk mendapatkan volume ini yang terbaik adalah dengan integral. Jadi nggak bisa rumus biasa. Kita kan tahu kalau namanya V sama dengan cross section ini area nih ya. Cross section area. Ini dasarnya. Ini cross section area itu. Kalau digambarkan ini dia yang ini. Nih. Oke, ini yang ini. Nah, ini cross section area nih. Ini juga cross section area. Ini karena dia berbeda. Ya. Jadi tidak bisa pakai rumus ini kan. Maka cross section area dikali height atau ketinggian. Height itu yang mana? Tinggi itu dari sini sampai sini, dari A sampai B. Ini height-nya nih. Jadi pengertian dalam volume prisma, tinggi itu bukan berarti harus dari bawah ke atas. Tinggi itu bisa dari kiri ke kanan, dari mana saja. Tergantung luas alas itu kita tengok cross section yang mana. Nah, tapi kalau di dalam luas alas, kalau luas alas itu kita katakan A. Ini A ya, delta A lah, delta A. Karena ini akan ada delta A1, potongan pertama. Nanti kalau ada potongan lagi di sini, slice kedua, ini apa? Delta A2, ini delta AI. Kan itu. Dikali ketinggiannya. Oke, ketinggian itu maksudnya ketebalan ini. Inilah dia. Nah, ini ketinggiannya adalah delta X. Maksudnya ketebalan dari sini ke sini. Ini delta X. Ini dikali apa? Delta X. Nah, ini karena dia banyak jumlahnya,
Maka volumenya itu kan akan ada volume 1 nanti apa? Delta A1 kali delta X. Delta X-nya tetap. Karena delta X yang ini. Selalu delta X dalam ini potongan yang dari sini ke sini delta X. Sama lebarnya, ngerti? Ini semua delta X. Hanya saja A-nya, luas A di sini, ini A1, luas A1 di sini, tidak sama dengan luas A3 di sini, betul? Berbeda-beda. Nah, ditambah delta A2 dikali delta X, titik-titik, delta AN kali delta X. Dan ini kan sering dinyatakan dalam bentuk sigma, ya kan? Sigma dari delta AI dikali delta X, di mana I-nya 1 sampai N. Nah, ketika N-nya dibuat menuju tak hingga, konsekuensinya lebar delta X itu akan menjadi menuju 0. Jadi, hitungan kita di sini, ya Bapak terangkan dari sini, volume tadi, yaitu sigma apa? Delta AI dikali delta X, I-nya 1 sampai N, saat del N itu dibikin sebanyak mungkin, maka apa yang terjadi? Delta X akan menjadi kecil sekali, gitu kan? Kan konsekuensi aja ini. Ini kalau kita mau buat lebih banyak, kita mau buat potongannya lebih banyak. Semakin banyak potongan ini kan lebih tipis, betul kan? Delta X itu lebih tipis. Nah, jadi kalau begitu, ini karena sudah kata-kata menuju, maka volumenya itu dihampiri dengan limit, betul nggak? Kan menuju tak hingga, betul? Dari sigma I 1 sampai N, delta AI dikali delta X. Kayak gitu? Jadi volumenya itu dihampiri lagi dengan, dan kita tahu kalau di dalam pengertian integral, limit dari jumlah ini integral itu jumlah loh. Integral adalah jumlah. Jadi limit ini diinterpretasikan sebagai integral dari A sampai B. Kenapa? Karena kan kita kan kurva ini kan dipotong dari A sampai B di sini tuh. Nah, jadi dari A sampai B. Kemudian delta A itu apa? Luas. Kalau ini dia luas alas kali tinggi. Jadi delta A itu adalah fungsinya nanti. Ya. Tapi biasanya, ini tadi belum masuk kepada itu ya. Kalau dia bentuknya lebih spesifik seperti ini, kalau potongannya, nah ini kan kalau kurva ini, nanti kita mengarah ke sini. Ini kalau kurva, tengok, kurva akar X diputar mengelilingi sumbu X 360 derajat, putarannya berbentuk seperti ini enggak? Nanti potongannya berbentuk lingkaran tidak? Nah, berbentuk lingkaran. Jadi kalau tadi kenapa kesulitan? Karena bentuk area potongan kita ini enggak menentu rumusnya, ngerti? Nah, sekarang ini itu dulu. Tapi ketika nanti kita membuat suatu kurva dalam bidang datar, kita putar 360 derajat mengelilingi sumbu X, maka bentuk putaran itu akan memberikan kita potongan melintangnya itu, cross section itu akan selalu berbentuk lingkaran, ngerti? Dan apa rumus luas lingkaran? Area pi r kuadrat. Oke. Berarti pi kali yang jadi R apa? R itu jari-jari itu dari sini ke sini loh. Ini R nggak ini? Ini R-nya nih, karena kan ini R-nya nih. Nah, ini R1. Di sini nanti ada R2, ya kan? Potongan ketiga R3 sampai sana. Nah, kan R kuadrat. Yang namanya R itu, kalau di sini X, di sini Fx tidak? Ini kan titiknya X, Y. Betul? Akibat X ini, hasilnya ada Y, dan Y itu adalah Fx. Jadi R itu sama dengan Fx. Ngerti? Lalu Fx-nya di kuadrat. Berarti luas itu sendiri adalah pi kali Fx
kuadrat. Nah, kita kembali tadi kesulitan kita di sini karena kita, nah, jadi area A itu, ini kalau ini nggak bisa ya. Kalau kita nanti membawanya ke bentuk diputar keliling sumbu X 360 derajat, maka yang menjadi delta A itu adalah apa? F X kuadrat dikali apa? Pi. Maka ini jadinya ini. Si delta A itu adalah Fx kuadrat R ini ya, dikali Pi. Lalu delta X itu seperti biasa akan berubah menjadi Dx. Maka volume yang terbentuk akibat kita memutar suatu kurva bidang datar terhadap sumbu X adalah begini. Pi dikali Fx kuadrat Dx. Nah, ini kali catat. Jadi akhirnya nanti ya perjalanan ini akan membawa kita kepada rumus siap pakai akhir. Ini rumus volume benda putar. Catat ini. Ini poin utamanya di sini. Nah, ini diulangi lagi dengan contoh yang lebih detail di sini. Karena tadi bentuknya tidak berbentuk seperti lingkaran. Satu cakram putar ini. Jadi ini cerita begini, ada kurva. Kurva kita apa di sini? Persamaan kurva kita adalah ini. Ini ada kurva Y sama dengan apa? Akar X. Lalu dia diputar terhadap sumbu X ini 360 derajat keliling, maka putarannya kan begini. Kan jadi gini. Satu. Ya. Nah, bentuk putaran itu seperti gambar di kanan. Ya, jadi ini kurva tadi ini sesudah diputar jadi seperti ini. Kita ambil satu potongan keping kayak koin. Koin itu seperti tabung nggak? Silinder nggak? Tebalannya tipis. Karena kita tahu kalau volume koin ya, ini kan sama dengan silinder. Tapi silinder, luas silinder apa? Volume silinder. Luas alas kali tinggi kan? Luas alasnya kan PR kuadrat kali tingginya H. Tetapi H kita di sini, yang kita gunakan jadi H adalah delta X. Jadi ini Pi R kuadrat delta X. Satu keping, volume satu koin. Koin satu ini, nah, atau kita katakan A1, daerah luas delta A1. Dan R tadi, kita tahu yang namanya R itu adalah Fx kuadrat. Yang dalam penjelasan sebelumnya. Jadi kalau gitu, kalau koin satu itu adalah delta A1, maka dia apa itu? Pi kali Fx kuadrat dikali delta X, volume 1. Oh, no, bukan. Ini hanya luasnya saja. Masih tidak, kita belum hitung volumenya, luasnya. Kemudian nanti kalau langsung saja ya. Delta X ini volume saja apa-apa. Nah, berarti ini bukan, tidak bisa kita katakan V1, tidak lagi kita katakan A, tapi apa? V1. Nanti ada lagi V2. Nah, ini V1 tadi. Delta V2 apa? Cakram 2. Pi kali Fx. Ini kan X1 nih. Ini X2 di sini ya. Dikali delta X. Nanti kalau ditambahkan semua, maka V itu adalah sama dengan delta V1 tambah delta V2 sampai delta Vn. Nah, itu jumlah ini semua akan menjadi Pi, boleh kita keluar. Pi kali delta X dikali sigma Fxi kuadrat, I-nya dari 1 sampai N. Nah, ini yang kita boleh katakan tadi, P itu ketika dia N dibuat menuju tak hingga, delta X menuju 0, maka volumenya itu P akan menjadi limit dari sigma Fxi kuadrat I1 sampai N, di sini,
N menuju tak hingga. Apa yang ada sini tadi? Pi kali delta X. Nah, nilai inilah yang nanti, tunggu dulu. Ini limit jumlah tak hingga ini berubah menjadi integral. Ya, dari A sampai B, batas-batasnya. Fxi tidak ada lagi X1, X2, X3, Fx saja kuadrat. Ya, kemudian dikali Pi dan delta X berubah menjadi dx. Nah, karena Pi adalah konstan, bisa keluar. Nah, ini kembali seperti cerita tadi. Ini adalah volume Vx, kita katakan Vx volume benda putar mengelilingi sumbu X. Langsung kita coba problem. Kalau ini adalah kurva, misalnya Bapak katakan ini, katakanlah ini kurva persamaannya Fx sama dengan, hitung, X kuadrat tambah 4. Ini kurvanya X kuadrat tambah 4. Nih. Berapa volumenya? Dari, katakanlah di sini, X-nya dari 2 sampai 6. X-nya dari 2 sampai 6. Berapa volumenya? Find the volumenya. Vx berapa? Yuk. Vx, X di sini, rumusnya apa? Pi 26. Fx kuadrat dx. Pi kali 26. Fx tadi apa? X kuadrat tambah 4. Jangan lupa kuadrat ulang. Nah, selesaikan ini. Jangan ditegalkan dulu, buka kurung dulu boleh. Berarti X kuadrat berapa nih? 4. Berarti ya? Ini kan pertama pangkat 2. Yang kedua ini dikalikan 2 kali 4, 8 kali X kuadrat. Jadi berapa? Lalu 4 dikeluarkan. Ya, integral ini biasa. Pi, nah gitu. X pangkat 5 per 5. 8 per 3. 16X. Batas atasnya masukin 62. Solusi kita langsung, karena kita sudah pakai Wolfram alpha biasa. Coba langsung Wolfram alpha ya. Kita langsung ketik. Masih ingat nggak tadi integralnya apa? Kita klik aja. Oke, ini. Nanti tinggal kali Pi aja ya. Pi-nya belakangan kita tulis. 2, 6. Klik. Apa tadi? Nah, ini buat aja begini. Pangkat 2 kan? Ini pakai begini. Apa tadi kuadrat? X pangkat 2. Klik ala ini. Tambah 4. Nanti coba dari handphone, smartphone. Ya, coba dari, apakah ada perlu tutup kurung satu lagi nggak? Ini ada 2, ini kan ini kurungnya 2 kebuka, harus ada 2 ketutup. Ngerti nggak? Ini belum ada tutupnya kan? Yes, 0. Nah, kalau buka 2 kurung, tutup 2 kurung ya. Lihat. Bapak malas itu yang tadi ya. Oh, what went wrong? Berarti salah. Ada yang salah. Kenapa? Inputnya kok kayak begini, X kuadrat. Kenapa begini? Apa yang salah? Coba hapus nih. Jadi, kok 42? Ini 42 ini. Bukan 42. Kurung, pangkat 2 kan itu kan? Tuh, ya kan? Salah tuh tadi. Nah, ada benar nggak? Benar kan? X kuadrat tambah 4 pangkat 2. Nih, ngetiknya kayak gini, inputnya. Hasilnya berapa? 2167,5. Jadi jawaban kita, volume ini 2167,5. Kali Pi ya. 2167,5 kali apa? Pi. Itu.
Ya. 2167, Nah, kita dapat, kita rapikan lagi ya. Ya ini, volume yang terbentuk seperti itu. Demikian.